Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Berliani. Saya di sini akan membacakan materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman di kelas. Yang pertama, jiwa dan badan. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa, manusia hanyalah mesin biologis. Tanpa tubuh, manusia juga tidak menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Dengan demikian, tubuh merupakan aspek penting bagi manusia baik secara biologis, karena tubuh menunjang kehidupan manusia, maupun secara fisiologis, yakni sebagai medium untuk menyentuh dunia dan merealisasikan dirinya sendiri. Dalam filsafat manusia, terdapat dua aliran yang melihat kedudukan badan dan jiwa. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran monoisme adalah aliran yang menolak pandangan bahwa badan dan jiwa merupakan dua unsur yang terpisah. Aliran ini menyatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu substansi. Keduanya merupakan suatu kesatuan yang membentuk keberadaan manusia. Aliran ini memiliki tiga bentuk, yaitu materialisme, teori identitas, dan idealisme. Materialisme merupakan teori tertua yang membicarakan tentang hubungan badan dan jiwa. Teori identitas menekankan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh penganut materialisme, bahkan mengakui apa yang disangka oleh materialisme, yaitu entitas mental. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran yang mengajarkan pandangan yang menolak belakang dengan monoisme. Kalau monoisme menyangkal badan dan jiwa sebagai dua substansi yang terpisah, dualisme justru mengakuinya. Dualisme memiliki 4 cabang. Yang pertama, interaksionalis, memfokuskan diri pada hubungan timbal balik antar badan dan jiwa. Yang kedua, okasionalisme, menganut aliran ini memasukkan dimensi lillahi dalam membicarakan hubungan badan dan jiwa. Yang ketiga, paralelisme. Aliran ini mengajarkan kejadian yang ragawi terdapat di alam, sedangkan sistem kejadian kejiwaan terdapat dalam jiwa manusia. Yang keempat, epifenomenalisme adalah cabang ketiga dari aliran dualisme. Aliran ini melihat hubungan badan dan jiwa dari fungsi syaraf. Aliran ini menyatakan bahwa satu-satunya unsur yang satu-satunya unsur yang didapati untuk menyelidiki proses-proses kejiwaan. Badan merupakan bagian elemen mendasarkan dalam bentuk pribadi manusia. Badan adalah dimensi manusia yang paling nyata. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dilihat sebagai kumpulan pelbagai entitas material yang membentuk suatu makhluk. Dalam pandangan ini, seluruh mekanisme gerakan badan bersifat mekanisme. Badan tanpa jiwa tak ada artinya. Berarti jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan jati diri manusia. Kesadaran jiwa atau bawah sadar atau subconscious adalah kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Tingkatan kesadaran ini juga sebagai bawah sadar, karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Menurut discussers, tubuh tanpa jiwa hanya akan menjadi otomat belaka yang digerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan kondisi-kondisi hidrolik internal atau emosional. Jadi, tanpa kesadaran. Sebaliknya, jika jiwa atau roh tanpa tubuh memang bisa mempunyai kesadaran, tapi ia hanya memiliki ide-ide kebawaan saja. Jadi tidak bakal memiliki kesan-kesan indrawi dan gagasan tentang benda-benda material yang lazimnya dimiliki oleh kesadaran manusia normal pada umumnya. Sebagai manusia, kita harus mengerti jiwa adalah identitas bagi manusia. Tetapi jiwa tanpa badan tak ada artinya. Jiwa butuh tempat untuk terdiam. Oleh karena itu, jagalah jiwa dan badan kita dengan baik dan fungsikan sebagaimana seharusnya. Kesadaran fisik berpusat di
otak manusia yang merupakan kesadaran yang paling dominan dalam hidup sehari-hari seorang manusia, yaitu bergerak. Kesadaran jiwa dengan jiwa sebagaimana pusatnya berpikir.